Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda datang dengan wajah penuh kebingungan. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang membuatku pusing," serunya. Abu Nawas mengangkat alis. "Apa yang membuatmu bingung, anak muda?" Pemuda itu mendekat dan berkata dengan suara serius, "Aku pernah melihat seorang pria memasukkan air putih pekat ke dalam sebuah tempat. Lalu setelah ditunggu 9 bulan 10 hari, keluarlah seorang bayi. Bagaimana mungkin?" Abu Nawas langsung terbatuk-batuk menahan tawa. Ia tahu pemuda ini sebenarnya sedang bertanya tentang proses kelahiran manusia, tapi dengan cara yang sangat polos. Namun sebagai orang bijak, Abu Nawas tidak ingin langsung menertawakannya. Ia pun memutuskan untuk menjawab dengan cara yang konyol dan penuh humor. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Ini ilmu yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa memahami keajaiban ini," katanya dengan nada serius. Pemuda itu makin penasaran. "Jadi, bagaimana penjelasannya, Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat, berbisik di telinganya. "Itulah bukti kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tampak sederhana." Pemuda itu mengangguk-angguk tetapi masih penasaran. "Tapi bagaimana air itu bisa berubah menjadi bayi?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Begini, jika kau memasukkan air ke dalam tanah, maka beberapa bulan kemudian akan tumbuh tanaman, bukan?" Pemuda itu mengangguk, "Benar." Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau memasukkan air ke dalam perut ayam, beberapa waktu kemudian akan keluar telur, bukan?" Pemuda itu langsung bingung. "Iya, lalu?" Abu Nawas mendekat lagi. "Nah, jika kau memasukkan air putih pekat ke dalam rahim wanita yang Allah ciptakan dengan sempurna, maka setelah 9 bulan 10 hari, keluarlah bayi." Pemuda itu langsung tercengang. "Subhanallah, sungguh luar biasa kekuasaan Allah," serunya sambil mengangguk-angguk penuh takjub. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. "Jadi mulai sekarang, jangan bertanya yang aneh-aneh lagi. Sebab ada hal yang cukup kita pahami tanpa perlu dipertanyakan secara lucu." Pemuda itu langsung pulang dengan wajah puas. Sementara Abu Nawas tertawa geli di dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati." Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, "Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan." Abu Nawas tersenyum. "Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat." Pendeta itu mulai bertanya, "Jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan." Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu, di mana Tuhan berada?" Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, "Di mana udara berada?" Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat." Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu." Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi.
Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum. Aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari ilham. Namun karena terlalu asik berpikir, ia malah tersesat jauh ke dalam hutan yang sangat lebat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang ditemukan justru sebuah gua besar dengan pintu gerbang emas bertuliskan selamat datang di kerajaan ular. Astagfirullah, jangan-jangan ini tempat ular raksasa, gumam Abu Nawas dengan wajah pucat. Namun karena rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya, ia melangkah masuk. Begitu memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergoyang, dan ia terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat membuka mata, Abu Nawas mendapati dirinya dikelilingi oleh manusia yang aneh. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi wajah mereka seperti ular. Loh, ini mimpi atau kenyataan? Gumamnya sambil mengucek mata. Seorang pria berbadan besar dan bersisik emas mendekatinya. Kau siapa orang asing? Kenapa masuk ke kerajaan kami? Tanyanya dengan suara mendesis. Saya hanya pejalan kaki yang tersesat, jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Sang Raja Ular yang duduk di sana bertatakan batu permata tersenyum lebar. Baiklah, karena kau telah datang ke sini, kau harus menerima hukuman atau hadiah. Hadiah? Tentu saja, jawab Abu Nawas tanpa pikir panjang. Tepat, hadiahmu adalah menikahi 100 wanita cantik di kerajaan kami, seru Raja Ular. Mata Abu Nawas langsung terbelalak. Hah? Saya harus menikahi 100 wanita? Ya, di sini ada banyak wanita cantik yang butuh suami. Mereka akan mengurusmu seumur hidup. Abu Nawas berpikir sejenak. Di satu sisi, menikah dengan 100 wanita terdengar seperti impian semua pria. Tapi di sisi lain, bagaimana ia bisa mengurus mereka semua? Ia bahkan kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tiba-tiba Abu Nawas mendapat ide. Ia berdiri tegak dan berkata, Wahai Raja Ular, saya sangat senang dan terhormat menerima hadiah ini. Tapi izinkan saya jujur, saya memiliki penyakit aneh. Penyakit apa? Tanya Raja Ular curiga. Setiap kali saya menikah, istri saya akan berubah menjadi kodok dalam semalam. Raja Ular dan para wanita cantik langsung saling pandang dengan wajah ngeri. Tidak mungkin, seru salah satu wanita. Ya, sungguh, sudah banyak yang menjadi korban. Jika kalian ingin menikah denganku, siap-siap saja menjadi kodok esok pagi, jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Dalam sekejap, seluruh wanita cantik itu menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan Raja Ular sendiri pun mundur perlahan. Kami tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik kau segera pergi dari sini, kata Raja Ular. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung berlari keluar dari kerajaan ular dan akhirnya kembali ke desanya dengan selamat. Sejak saat itu, ia semakin percaya bahwa kecerdikan lebih berharga daripada keberuntungan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah.
Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah." Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid duduk santai di taman istana bersama para menterinya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan memanggil Abu Nawas yang sedang asik menikmati hidangan kurma dan susu. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya," kata Raja sambil tersenyum. "Silahkan Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja pun bertanya, "Apakah kau tadi malam sholat raweh?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seperti orang yang sedang berpikir keras. Semua orang menunggu jawabannya dengan penasaran. Tiba-tiba dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah hamba harus menjawab dengan jujur atau dengan jawaban yang menyenangkan hati Baginda?" Raja terkejut. "Tentu saja aku ingin jawaban yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Jika hamba berkata bahwa hamba sholat raweh, nanti Baginda bisa bertanya berapa rakaatnya, apakah 8 atau 20. Jika hamba menjawab 8, pasti ada yang bilang hamba malas. Jika hamba menjawab 20, pasti ada yang bilang hamba ria. Jadi lebih baik hamba tidak menjawab." Raja tertawa kecil tapi belum puas. "Tapi aku tetap ingin tahu, jadi kau sholat raweh atau tidak?" Abu Nawas berpikir lagi, lalu berkata dengan suara lirih, "Baginda, tahukah Anda bahwa ada orang yang sholat raweh, tapi hatinya sibuk memikirkan makanan berbuka tadi? Ada juga yang sholat raweh, tapi pikirannya melayang ke dapur istana membayangkan hidangan sahur. Nah, kalau begitu, apakah sholat mereka benar-benar terawih?" Raja mulai tertawa, tapi ia tetap penasaran. "Jadi kau sholat atau tidak, Abu Nawas?" Dengan wajah polos, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah Baginda pernah melihat seseorang tidur sepanjang malam, lalu ditanya apakah ia bermimpi? Orang itu pasti bingung menjawabnya. Kadang-kadang ia ingat, kadang tidak. Nah, sama seperti itu, jika hamba sholat raweh tapi mengantuk, apakah itu dihitung sholat atau tidur?" Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Para menteri dan pengawal ikut tertawa sampai perut mereka sakit. Akhirnya Raja berkata sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa, "Abu Nawas, kau memang licik.
Aku bertanya sederhana, tapi kau menjawab berputar-putar, sampai membuatku lupa dengan pertanyaanku sendiri. Di malam itu, istana penuh dengan tawa. Sementara Abu Nawas menikmati kemenangan kecilnya dengan santai, sambil tetap merahasiakan apakah ia benar-benar sholat tarawih atau tidak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun, termasuk minum racun, tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan?" tanyanya ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya," tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. "Wah, Abu Nawas selamat!" Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot, Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata,
Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir." Baginda Raja bertanya heran. "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, "Dua orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." "Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka," sang raja bertanya. "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria
karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Hai pencuri kurang ajar, ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. Ada apa Abu Nawas? Tanya salah satu warga. Orang ini hendak mencuri di rumahku, jawab Abu Nawas. Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya, ucap salah satu warga. Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri.
ujar warga yang lain. Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya, boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian
Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara, dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah.
Padahal baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar, hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia, karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia," ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Agar mendapat hadiah," kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar.
Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan? Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang dengarkan baik-baik, wahai Pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu? Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, tentu saja tidak. Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, begitu pula dengan Ka'bah, walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah. Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas. Sang pandita hanya bisa menunduk malu dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja, ujar warga tersebut. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa jahat. Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa jahat memberitahu. Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu menantangku, akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa jahat. Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tidak mau kalah. Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa jahat. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa.
menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut.
Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka," seru Bahlul. Karim tak mau kalah. "Dia mencuri kambingku." Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. "Kambing itu milik siapa sebenarnya?" tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. "Milikku," teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya." Semua orang di ruang sidang terkejut. "Apa? Kambing jadi saksi?" gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim mulai memanggil kambing itu. "Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi, "Hai kambing, datang ke sini." Lagi-lagi kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, "Kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, "Aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing." Karim langsung mundur dengan wajah jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Sementara itu, Bahlul malah tertawa. "Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku." Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap. Jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila. Dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan."
Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian, sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya." Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.